Nah ini kalau perintah puasa di bulan Ramadan ada negosiasi nggak sih Ustadz? Begini, Ceritanya Ustadz? justru ada kemudahan. Betapa banyak orang yang berpuasa dan tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Rugi dong. Rugi, nggak dapat apa-apa. Mengapa? Karena mereka tidak menjaga lisannya, tidak menjaga matanya, dan tidak menjaga telinga dan susu. Satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh Netizen. jamaah kita. Oke. Ya. Tidur di bulan puasa secara bijak seperti apa sih Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haikal Saputra di Dialog Senja. Dan kali ini kita akan menghadirkan kembali Ustadz Happy Andi Bustami. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini seru banget ini pembahasan di episode pertama kita tentang puasa, perintah puasa. Aha. Ketika di bulan Ramadan dan perintah puasa secara general Ustadz. Nah sekarang ini sudah banyak banget yang masuk ya ke pertanyaan kita ini Ustadz. Pengen tahu, penasaran lanjutannya nih seperti apa. Ketika perintah puasa di bulan Ramadan itu turun gitu ya, pasti mungkin akan banyak respon nih. Mungkin dari para sahabat, dari para umat zaman dahulu. Karena kalau kita lihat sejarah ataupun dengarkan kisah perintah sholat itu kan banyak sekali Ustadz ya. Dan lain sebagainya. Nah kalau di puasa ini seperti apa Ustadz responnya? Bismillah. Pertama, syariat puasa ini seperti disampaikan pada episode sebelumnya, sengaja dalam tanda kutip diturunkan Allah pada fase Madinah, bukan di awal. Bukan di Mekah ya? Bukan di Mekah ya. Artinya apa? Menunggu bahwa keimanan para sahabat Nabi itu dijamin kuat ya. Kemudian kondisi juga sudah mapan, di mana kaum muslimin sudah hijrah ya. Makanya seruan puasa ini menarik. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ayuhan nas, bukan wahai manusia, enggak. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, jadi yang diperintahkan untuk puasa ini memang orang yang sudah beriman kepada Allah SWT, yang sudah memiliki keimanan kuat. Mengapa? Sebab puasa ini yang butuh keimanan yang kuat. Butuh semacam pengorbanan yang luar biasa, yang hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang betul-betul memiliki keimanan yang tebal, tidak yang baru masuk Islam dan seterusnya gitu kan. Nah, karenanya kalau kita tanya bagaimana respon para sahabat, jelas mereka welcome banget. Welcome sekali. Ya. Karena memang sudah iman itu sudah terbentuk. Sudah gitu terbentuk, ya? Apalagi ya, puasa ini di zaman-zaman sebelumnya bukan hal yang asing, artinya sudah dilaksanakan oleh para umat sebelumnya. Ya. Jadi bagi mereka bukan hal yang asing dan keimanan mereka sudah kuat, sudah berada di Madinah Al-Munawwarah, sehingga ketika turun perintah puasa sudah mereka melaksanakan sam'an wa ta'at. Mereka laksanakan dengan baik. Ya. Nah, buktinya apa? Ketika perintah puasa ini turun, ya, di bulan pertama mereka puasa, di tahun pertama mereka puasa, itu ada tantangan yang lebih hebat. Apa itu? Yaitu Perang Badar. Itu setelah perintah puasa itu Ustaz? Ketika puasa. Ketika puasa? Karena Perang Badar itu sendiri terjadi di bulan Ramadan. Masya Allah. Bayangin ya. Makanya walaupun mereka perang, gitu kan, dan akan berangkat ke medan jihad, dan tetap mereka melaksanakan puasa. Walaupun pada kisahnya nantinya, Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali dengan kemampuannya itu saja. Makanya ketika terjadi perang Badar, ya, Rasulullah memberikan keringanan kepada para sahabat. Kata Rasulullah, bagi yang mau puasa sanggup silakan, bagi yang tidak, tidak. Masya Allah. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, di masa kami bersama berperang bersama Rasulullah SAW, ya, Ghazwatain, ada 2 peristiwa perang, di mana kami dibolehkan untuk berbuka. Bagi yang mau berbuka, yaitu Perang Badar dan Fathu Makkah. Pada 2 perang inilah Rasulullah mengizinkan kepada para sahabat untuk berpuasa bagi yang mau. Tapi yang menarik, ya, mereka baik yang berbuka ataupun yang tetap puasa dengan kondisinya masing-masing. Artinya orang yang tetap berpuasa tidak membuli yang tidak puasa. Iya, toleransinya toleransi. Kuat, ya. Sebaliknya yang tidak puasa tidak kemudian membuli yang puasa, enggak. Jadi masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Jadi demikian disebutkan oleh para sahabat Nabi bahwa pada perang Badar tersebut, ya, di mana itulah puasa pertama, Rasulullah memberikan keringanan kepada mereka untuk tidak puasa bagi yang mau berbuka dan dipersilahkan. Gitu, ya. Makanya mereka terbagi 2 untuk berpuasa ataupun tidak, ya. Nah, di perang yang lainnya demikian juga ketika terjadi Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, ini udah lama, tahun ke-8 Hijriah, saat akan berangkat ke Makkah mereka puasa semua. Puasa semua. Dalam perjalanan, di tengah perjalanan, Rasulullah membolehkan kepada mereka untuk berbuka atau tidak berbuka. Lagi gitu. Lagi. Ini di bulan Ramadan juga. Di bulan Ramadan juga. Di tengah perjalanan. Sementara Nabi sendiri mengambil minum dan membatalkan puasa. Oke. Tapi membolehkan yang lain kalau pengen puasa tetap silakan. Silakan. Enggak masalahnya.
Nah, ketika akan masuk ke Mekah, di mana perang tersebut akan berkecamuk dan diprediksi khawatir musuh akan menyerang dan butuh tenaga yang kuat, maka Rasul memerintahkan kepada mereka untuk berbuka. Semuanya. Bahkan Rasul mencelah dalam tanda kutip orang yang tidak mau berbuka. Artinya apa? Para sahabat merespon dengan baik, tapi di sisi lain Rasulullah sendiri memberikan semacam kemudahan kepada mereka ya, sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Yang mau puasa silakan, yang mau enggak juga ada waktunya ya. Karena ketika mereka melakukan perjalanan perang itu, dalam Al-Qur'an katakan ya, bagi orang yang maridun au ala safarin, bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan, apalagi ini perjalanan perang ya, maka boleh diganti fi ayyamin ukhra, iddatun min ayyamin ukhra, maka boleh diganti dengan hari yang lain. Kita kenal dengan istilah qada, dikodok puasanya di hari yang lain. Karena apa? Safar dan kemudian indal jihad, ketika dalam perang berkecamuk. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya. Nah, kalau kita lihat nih Ustadz, berarti kan memang dari para sahabat itu ibaratnya menerima gitu ya Ustadz. Ya? Karena memang sudah terbiasa, sudah terkondisikan juga iman mereka dan sebagainya. Tapi ada nggak sih Ustadz kayak misalnya kalau kita lihat perintah sholat itu kan ada negosiasi ya Ustadz ya. Kalau ketika Isra Mi'raj gitu ya. Nah ini kalau perintah puasa di bulan Ramadan ada negosiasi nggak sih Ustadz? Ceritanya Ustadz? Justru ada kemudahan. Ya. Jadi ketika puasa pertama kali dilaksanakan, mereka masih mengikut syariat yang sebelumnya, di mana puasa itu dilaksanakan sepanjang malam kecuali. Jadi begini. Jadi dulu di puasa umat-umat sebelumnya, dari pagi matahari terbit, fajar maksudnya subuh, ini puasa terus sampai maghrib. Nah, begitu maghrib mereka boleh berbuka puasa. Iya. Begitu isya nggak boleh lagi. Oh, ada lanjutannya? Lanjutannya nggak boleh puasa lagi ya. Nanti sampai boleh makan sahur. Setelah makan sahur kemudian pada subuh puasa lagi. Jadi demikian. Jadi puasa itu sampai malam. Nah ya, selanjutnya ini berat bagi para sahabat. Ya, maka pada akhirnya Allah menurunkan firman-Nya bahwa Allah menghalalkan bagi kalian pada malam hari untuk berbuka puasa. Nah, jadi ada negosiasi. Makanya tetap ada ya. Makanya kalau dibilang tahapan tadi, ini mungkin tahapan juga, gitu kan? Dimana sebelumnya mereka puasa sampai malam hari kecuali maghrib berbuka saja ya. Tapi oleh Allah SWT diberikan keringanan. Ya, pada malam harinya mereka boleh berbuka puasa dan bagi para sahabat Nabi dan mungkin juga kita hari ini, mungkin menahan makan di malam hari mungkin no problem. Ya. Toh kita makan kemudian tidur. Yang mungkin agak susah ditahan adalah berhubungan suami istri. Karena kan membatalkan puasa. Ya. Maka dan itu yang hampir dilanggar oleh para sahabat Nabi pada itu. Kang Haikal kebayang. Durasi boleh makan, boleh berhubungan itu pada maghrib sampai isya saja, bayangin. Dikit banget kan? Iya, 15 menit terus. Ini kan merepotkan gitu kan. Maka pada akhirnya dibolehkan. Begitu dibolehkan, ya boleh kapanpun gitu kan. Jadi Allah menghalalkan bagi mereka ya pada malam hari untuk membatalkan puasanya, makan, minum dan berhubungan. Wah, ini saya baru tahu juga nih. Mungkin ada jamaah juga yang baru tahu. Ternyata perintah puasa Ramadan itu ada negosiasinya juga. Ya, mungkin bukan negosiasi kayak sholat, tapi ada semacam keringanan, tahapan yang diberikan keringanan oleh Allah. Masya Allah, luar biasa sekali ini Ustadz ya. Baik, nah kalau dari Ustadz Happy sendiri gitu, ada nggak sih Ustadz yang kira-kira harus kita jaga gitu ya selama kita menjalankan puasa Ramadan dan lain sebagainya gitu? Iya, belajar dari para sahabat Nabi bahwa dalam Islam atau kita yang dimaksud dengan puasa itu bukan hanya menahan makan minum saja, bukan ya. Kalau itu orang diet juga lakukan. Betul. Itu bukan itu. Tapi kata Imam Al-Ghazali, puasa itu menahan diri ya, menahan seluruh anggota tubuh kita untuk berpuasa. Seluruh anggota tubuh itu. Matanya berpuasa. Matanya harus berpuasa. Jangan jelalatan. Telinga juga harus berpuasa. Jangan dengar yang aneh-aneh. Ya. Lisan juga harus berpuasa. Maka tidak boleh ghibah, ya. Tidak boleh fitnah, tidak boleh mengadu domba, ya. Khususnya bagi orang yang berpuasa. Jadi puasa itu adalah mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Langkah kaki kita juga tidak boleh ke tempat maksiat gitu kan. Harus ke rumah makan juga nggak boleh Ustadz ya. Kenapa? Ke rumah makan. Untuk berbuka nggak boleh. Ya, jadi mempuasakan seluruh tubuh bukan hanya menahan makan. Maka kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa dan tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Rugi dong. Nggak dapat apa-apa. Mengapa? Karena mereka tidak menjaga lisannya, tidak menjaga matanya, dan tidak menjaga telinga dan seterusnya. Hanya menahan makan dan minum saja. Bener-bener nggak dapat apa-apa. Cuma dapat lapar dan dahaga saja, nggak dapat apa-apa. Wah, ini berat banget ya. Betul. Jadi kita harus jaga puasa kita tadi bukan dengan makan dan minum saja. Seluruh anggota tubuh kita harus berpuasa juga.
Wah, ini udah paling benar sih tidur ya Ustaz ya. Nah, ini nih pertanyaan yang paling banyak Ustaz. Satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh jamaah kita. Oke. Ya. Tidur di bulan puasa secara bijak seperti apa sih Ustaz? Karena kan kalau dibilang kalau tidur tuh tidurnya orang puasa pahala juga Ustaz. Bagaimana Ustaz? Jadi ada yang mengatakan bahwa naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ibadah. Ya betul ya, tapi ada kalau bisa ya kita melaksanakan ibadah yang lebih dari itu. Ya, misalnya baca Quran. Jadi kemudian sholat sunnah gitu ya. Kemudian melaksanakan ibadah yang lainnya itu akan lebih bermanfaat dan lebih produktif. Makanya nanti mungkin harus ada sesi podcast lagi ya. Tetap produktif di bulan Ramadan. Nah, itu jangan dia. tidur mulu itu nggak produktif ya. Walaupun nggak dosa gitu kan. Ya, itu ibadah yang paling ringan tidur. Paling ringan banget. Aduh, itu enak banget ya. Tidur itu adalah ibadah gitu ya. Jadi jangan karena ada alasan bahwa tidur di puasa itu adalah ibadah, kemudian kita nggak ngapa-ngapain. Kalau bahasanya suka kebal gini, tidurnya orang yang berpuasa aja ibadah. Apalagi tidak puasa. Apalagi tidak tidur gitu ya. Tidurnya aja ibadah. Nah, apalagi baca Quran yang apalagi lainnya. sholat sunnah ya. Apalagi yang Oke, baik. Berarti Ustaz tidurnya saja berpahala, Ya. apalagi kalau kita isi dengan amalan gitu ya Ustaz. betul dengan tilawah Quran, bisa dengan sholat sunnah, atau mungkin bikin karya-karya yang bisa memberikan manfaat. Misalnya bikin podcast seperti ini misalnya, kan? Masya Atau bikin Allah. acara-acara yang lainnya sehingga kita tidak hanya tidur sepanjang hari gitu kan, walaupun tetap ritmenya tetap dijaga, kita tetap Harus balance gitu ya harus Ustaz. balance ya. Sebab ketika kita tidur terus pun itu akan membuat fisik kita malah jadi Mau lemah. jadi lemas banget ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Haikal. Happy, luar biasa sekali ini ya di podcast kita season kali ini, luar biasa banget. Kita masih membahas tentang puasa, nantikan episode berikutnya. Saya Haikal Saputra pamit. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Dialog Senja selanjutnya.